Sekali lagi, salam. Salam sejahtera untuk kita semua jemaat diaspora yang berbahagia hari ini ketong semua yang menikmati sukacita bersama-sama. Hari ini minggu terakhir ketong merayakan bulan lingkungan hidup. Hanya 3 minggu saja karena minggu depan kita sudah masuk minggu Advent pertama. Masih semua sudah mulai beli-beli baju baru ya. Semua Natal. Pasti mama sudah bilang, "Bapak jangan lupa, bepung paling gagah dari tetangga sebelah dong punya." Nah ini bulan lingkungan masih ada, bapak mama sudah tanam tanam pohon atau bunga di pot. Ada dalam bulan 3 minggu yang ketong sudah rayakan bersama-sama. Jangan sampai rumah dari atas sampai bawah mengkilat, masa ada bunga satu jadi kintal rumah. Supaya ketong bisa lihat karena ini musim penghujan, ketong lingkungan ini hijau-hijau. Jangan lihat uang hijau baru mata terang, tapi lihat bunga yang hijau, tanaman yang hijau di sekitar lingkungan atau di kebun, ketong tetap bersuka cita. Bapak Mama, hari ini kita merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan di bawah tema keutamaan Kristus dan pemulihan ciptaan. Kotong hidup mau model kermana apapun juga, status pekerjaan atau status sosial ketong, keutamaan Kristus itu yang nomor 1. Kalau orang Pugdale bilang number 1. Saya orang Pugdale jadi kasih tahu bilang orang Pugdale, nanti bilang itu orang Pugdale dan tahu itu bahasa juga. Kalau orang di Inggris bilang mese. Kenapa ketawa mese? Dia nomor 1, tidak ada. Harus diutamakan itu Kristus. Mau kerja model kermana banting tulang 1 kali 24 jam, keutamaan Kristus itu nomor 1. Jangan bilang, Tuhan yang kasih waktu kesannya terlalu baik untuk beta. Senin sampai Sabtu, hari Minggu dia datang gereja kan dia bertanam pohon karena bilang ini hari Minggu terakhir jadi di pohon dong 3 minggu berturut-turut dia belum kerja di kebun untuk gali lubang dan menanam itu pohon. Teks kita Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23 itu merupakan suatu nyanyian. Nyanyian pujian yang orang bilang himne. Himne Gemit judulnya apa? Saya mau tanya, ini warga Gemit semua. Himne Gemit. Ada yang tahu di lagu bisa solo ke ketong? Nanti baru belajar download di YouTube dan sebagainya atau tanya Bapak Ibu pendeta yang ada di sini. Di sini Paulus berbicara tentang pribadi Kristus. Sebagai yang utama dan pekerjaan Kristus yang begitu sempurna. Siapa bilang ketong manusia ini kerja sempurna? Ada pendeta pun sonde. Yang menyempurnakan hanya Kristus. Jadi jangan terlalu makan puji. Orang di Pugdale bilang tak ekoa. Orang rote Pugdale bilang tak ekoa makan puji. Dia mau makan nasi hanya mau makan puji sah. Kalau puji sah dia berarti dikerja habis. Dia capek, dia infus juga. Aduh beta mesti kerja karena sudah makan puji. Kalau Tuhan tidak. Tuhan itu hanya minta kotong lakukan apa yang dia mau. Amin. Jangan ikut maunya bapak mama atau saya atau beta atau aku, gue gitu. Pernah dengar cerita ada 2 bapak sementara dalam perjalanan menuju ke Jakarta dan 2 pagi-pagi naik Lion. Dalam perjalanan biasa mau kasih 2 bapak dari mana Nanti ada yang pitanya ini bab tua dong di itu kampung Jalan-jalan di dalam pesawat yang satu tawarkan, "Bapak, karena bawa jagung." Pasti ada yang pernah dengar ini cerita lucu yang menggelitik perut. Bapak bilang, "Bapak, ketemu makan jagung Oi, sorry Jack, sorry bro." Ya kenapa? Ketemu di kampung tuh jagung kasih makan babi. Bapak mama di sini jagung kasih makan babi kok.
Pasti di pemukiman kota sini kalau mau pelihara babi, ada di undang-undang yang mengatur jadi sen mengganggu kenyamanan bersaudara di tetangga sebelah. Jalan-jalan kapal oleng-oleng begini ya. Lihat bab tua yang tadi sama makan jagung apa? Muntah keluar ini jagung semua. Bab tua di samping, aduh ini pesawat ternyata muat babi. Ya toh tadi kan dibilang di kampung babi yang makan jagung nah. Sekarang lagi musim tanam jagung toh karena hujan turun. Jangan terlalu sombong bapak mama. Kotong hidup dulu saya di Pugdale tahun 70-an sudah lahir. Jadi musim lapar itu bapak mama kotong itu waktu dapat bantuan makanan dari Belanda, bulgur. Ada yang pernah rasa? Itu bepun tahun lahir yang son enak punya. Makan putak. Pasti di sini orang yang tahu putak itu apa? Ada yang tahu putak? Bilang kasih makan babi toh. Ini makan putak tapi bukan beta babi. Kondisi itu yang menuntun dan meminta kotong untuk makan itu supaya sonde lapar. Nah di sini dalam pembacaan ini keutamaan Kristus sehingga ada pemulihan. Bapak mama kalau langgar itu semua bapak mama lapar. Lihat itu pisang, kotong nih san makan pisang ah. Orang kalau kekurangan kalium, jarang makan pisang, kalium akan kena. San biasa minum kelapa tuh orang kampung dong. Yang biasa minum, san minum itu air kelapa, kalium pun akan turun. Penyakit lain akan beruntun. Jadi jangan hidup itu sombong. Lihat orang makan itu, dong tuh kayak orang kampung nah. Lawar tomat nah, daun bawang nah. Kotong ini kan orang kota begitu. Anak-anak di sini banyak anak mahasiswa kok. Semoga san ada. Anak kos nih biasa, bapak sayang uang kosu habis mau bayar bulan berikut dengan uang makan nih. Beta juga pernah jadi mahasiswa di Teologia dan di Salatiga. Tapi son merengek begitu, harus tahu memang tiap bulan makan 1.200.000, uang kos 500, uang buku 1 juta. Orang tuh harus siapkan itu. Tapi anak-anak jangan putar balik, uang makan sekurang, atau traktir kawan. Tiap hari yuk di bakso Halilintar. Ada yang pernah pi bakso Halilintar? Rasanya Halilintar karena ada di itu bakso. Sampai ke musim hujan tuh makan habis. Aduh malah danamin, amo pedas. Iya toh? Dia campur. Kan di orang Jawa, beta orang Jawa setengah juga karena suami dari Magelang. Jadi ketong omong-omong sedikit tentang bahasa Jawa. Logat-logatnya. Orang Jawa datang sini beta sonde ketong yang dari Jawa berpulang Pugdale, enggak lomi. Hidup itu dinikmati, jangan terlalu bikin yang aneh-aneh. Kau berpi di Jawa, bepung suami yang Jawa asli, saya diomong beta sonde, omong rote, omong timur amarasi. Ini yang dia berpi Jawa sana karena dia bilang beta mengutamakan Kristus, jadi itu pemulihan pasti terjadi. Beta enggak lomi, enggak semua. Kok biasa-biasa beta sonde, beson begitu. Orang Jawa di sini bingung, ini orang Kupang dong, sapi main bola. Pak mau kemana Pak? Sapi main bola. Saya pergi main bola, tapi karena sepotong-sepotong sapi main bola. Itu bagian juga dari puji-pujian. Ketika suami berdatang pertama tahun 95 di Kupang, orang omong, Pak izin ya sapi main bola. Loh sapinya bisa main bola ya? Kan orang baru kalau datang kan heran. Besok ini perayaan Hari Konservasi Alam Nasional berpusat di Pantai Pariwisata Lasiana. Bapak mama bisa sebentar bisa lihat-lihat selama 3 hari. Kemungkinan besar kotong pun bos nomor 1 mau datang. Tapi jam bos nomor 1 datang baru kotong pi berbondong-bondong. Hari Minggu begini. Pesan pite beta cuma pi siap-siap di Pantai Lasiana. Jokowi datang son kanal itu Jup Rafael. Ditahu yang pimpin doa pendeta Jublina Raharjo Rafael. Mungkin hanya itu saya yang dia tahu. Selain itu hilang. Tapi keutamaan Kristus,
Ketong harus kenal betul siapa itu Kristus. Baru bisa kenal orang lain dengan baik. Cium-cium orang di luar, sayang-sayang peluk. Ma di dalam tubuh majelis kocar kacir. Di dalam tubuh jemaat saling baku sikut. Itu artinya apa? Orang bilang munafik. Jual-jual teman majelis di luar. Tadi orang baca salah, Bang Mama tolong dukung dalam doa. Aduh, baca salah. San bisa begitu Ini bukan ketong berjual di pasar kok balelang-balelang. Itu artinya Bapak Mama san berdoa kasih ketong yang pimpin. Dari rumah hanya beta pikas tunjuk baju baru, sepatu baru, lipstik untuk karena pakai masker. Anteng-anteng tapi anteng-anteng tagak di masker. Mungkin kan anteng-anteng baru seragam di baju toh. Jadi tagak supaya bisa ngaja begini-begini. Untung son-soting tadi kok. Kesan wih mam tua bagaya di atas mimbar rui-rui itu masker. Belihat ada yang semua ngomel, talal bagaya India kok tagak di masker. Tapi semoga sound ya. Di gereja orang san mungkin mulut badodol. Dan nanti Tuhan kasih mulut dong babengko, san akan kembali lagi dan dia akan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Menghadapi konteks pergumulan yang dialami oleh Paulus dalam pembacaan ketong ini hari, ada beberapa hal yang perlu ketong simak bersama. Bahwa pertama Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Itu ayat 15. Allah tidak kelihatan tapi gambarnya pada Kristus. Allah yang tidak kelihatan itu menyingkapkan diri melalui Yesus Kristus. Siapa di sini lihat Tuhan Allah? Ada kok yang lihat betul ada berdiri di mana, ada omong-omong dengan siapa, bercerita dengan siapa. Pendeta sesan lihat. Tapi meyakini dengan iman bahwa dia ada di dalam gereja saat ini yang ketong sembah. Dan yang kedua, Kristus lebih utama dari segala ciptaan yang lain. Apa dipun sebab? Sebab segala sesuatu yang baik, yang di bumi maupun yang ada di surga, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik pemerintah maupun penguasa, semua diciptakan Allah di dalam Dia, di dalam Kristus. Bapak Mama biasa cari-cari pengkhotbah keliling Tapi dia pernah cari Tuhan. Cari tim doa keliling-keliling. Di sana dia kasih sembuh. Di sana mujizat bagus. Padahal dia tahu berdoa. Dia hanya meminta orang berdoa. Pulang bisa tahu sembuh. Imanmu yang menyelamatkan, bukan orang yang berdoa. Orang itu hanya dipakai Tuhan. Dan ini subiasa orang bilang. Dan hal yang ketiga, Yesus Kristus adalah kepala jemaat. Jadi jangan bilang pendeta dong, kepala jemaat Yesus Kristus. Jemaat adalah anggota tubuh Kristus dan kepala jemaat adalah Kristus. Dan istilah kepala dalam Alkitab berarti jadi pemelihara, penuntun, pengayom, pelindung. Di dalam rumah kepala keluarga melindungi istri dan anak-anak. Kalau bapak sudah meninggal berarti mama ambil alih. Mempersiapkan segala sesuatu, mempercakapkan segala sesuatu, mendiskusikan segala sesuatu berkaitan dengan Minggu Advent dan misalnya Natal. Bapak jangan lupa baju baru. Bapak Mama, saudara-saudara, hal yang berikut adalah Kristus yang mati dan bangkit. Itu di ayat 18 sampai 19. Kematian Yesus di kayu salib serta kebangkitan Yesus sebagai bukti kemenangan atas dosa dan maut yang menyebabkan Yesus terutama dari segalanya. Jadi kematian tidak dapat menahan Yesus, sang sumber hidup itu sendiri. Dia mati untuk menyelamatkan kotong. Jangan ada yang bilang belis putusan dia, jadi sen boleh pulang lah di pembapa dia mama tunggu air hujan turun dulu. Hapus itu telapak kaki, baru lu bisa pindah. Ini hari nikah, besok kas lari, besok dia bapak mati. Tidak akan diizinkan. Itu ada suku bangsanya kita, ada tradisinya masih sampai hari ini dipegang. Baru-baru saya pernah anjum nikah, saya tanya. Jadi ini kas keluar ini son kas masuk leko. Besok dia bapak mati, son datang leko. Son dia mama. Ketemu keluar, tutup, as itu kembali ke doa. Besok keselari, besok dia datang kembali.
Tidak apa-apa karena didoakan. Harus begitu, jangan bilang adat kotong, son bisa larang, son bisa ini, lupi nanti lu bisa mati. Itu Bapak dong yang buat itu aturan. Kalau tidak didoakan maka celaka menimpa kotong. Bapak Mama, karena Kristus adalah yang sulung dari kematian dan kebangkitan, maka semua manusia yang mati akan bangkit. Jadi jangan bilang, dia mati, dia berdosa banyak. Bapak Mama tahu siapa pun dosa paling banyak. Kotong yang omong orang, kotong pun dosa yang lebih banyak dari itu orang. Itu orang ada diam, ada merenung hidup, maka kotong ada foe dengan becolek sendia. Orang yang hidup becolek, sen usah masuk gereja, sen usah ikut ibadah. Biar dipitengnya di hutan sana, becolek dengan burung hantu. Iya toh? Burung hantu kan hanya PM mata menyala begini, aduh Tuhan itu burung hantu. Jadi hati-hati kalau ketemu PM mata di anak-anak, mama ke burung hantu. Bapak ke burung hantu. Iya toh? Mau masuk Natal begini mulai luruskan itu dada dong yang sekarang ada sesak-sesak. Masih dendam-dendam dengan orang. Suka omong-omong orang. Ada jemaat juga yang suka omong-omong nompung pendeta, nompung duduk berdiri. Tahu jemaat diciptakan dari tanah apa? Ada yang kasih postingan. Kalau ketong ini suka omong orang, lahir ini dari tanah apa? Ada yang bilang dari tanah liat, tanah longsor, tanah sengketa. Iya toh? Betul ada yang pernah baca itu? Ada. Beta ulang-ulang dah apa? Betul juga. Ketong yang suka beributin dari tanah sengketa bilang. Artinya ketong hidup ini tanah yang Tuhan buat untuk Adam dan Hawa saat diciptakan itu yang betul. Maka ketong pun tanah sekarang ini yang itu perlu untuk pertanahan datang ukur ulang karena kelebihan tanah. Jadi sedikit-sedikit omong di pun tanah, be pun bae pun tanahnya mati 1 meter kotor sebab mau. Semua omong-omong tanah. Ame tanah kok tanam bunga kok. Habis itu lihat-lihat hijau-hijau di samping rumah. Dan hal yang berikut Bapak Mama, Yesus Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Hidup itu harus ada damai jadi ketika dengan orang enjoy, sukacita. Baru ketemu salam, muka asam, kemakan asam 1 bola begitu. Mungkin kan dia hamil muda juga jadi aduh, nih, reo. Tahu ada amarasi di sini? Sana ada. Di pemuka rusak kalau orang amarasi bilang reo itu. Leo itu, san ada namin sadikit ju, san ada malakda sadikit ju. Yang ada ini yang rusak-rusak, jadi nanti baru aduh sayang nah tadi di pemuka rusak. Lebih rusak nah jangan omong sayang. Himbi koit di belakang saja, supaya tidak merusak pemandangan di muka. Jadi Bapak Mama ketika mau terima tamu biasa persiapan bagus toh. Keutamaan Kristus itu yang diutamakan. Mau siap mau chat rumah 1 bulan 1 kali, tapi dalam rumah Bapak marah lancar. Bapak maki mama, mama maki mama, anak-anak dalam rumah son tinggal di rumah di hotel. Karena di rumah sudah jadi neraka nah. Mama don tiap hari grab food sah. Padahal sayur di sekitar bisa tanam di kebun untuk ketong menambah gizi keluarga. Covid begini rajin bertanam Bapak Mama. Jangan terlalu pamalas-pamalas, anak-anak muda, kita lihat di diaspora ini salah satu contoh. Di sekitar saya ada pisang banyak-banyak, pasti rajin makan pisang semua toh. Jangan sampai ame di Batang potong ke sapi. Terus dia bilang, itu sapi dong yang makan. Tahu sapi kalau bunuh dia makan paling banyak toh, jadi di hati dia lawar, makan taruh cuka dengan makan dengan apa lah ya? Jagung bosi. Malak dan amin, leko-leko semua. Itu makan sampai rabat telinga, ini pun telinga, kok suami pun aduh ini tetangga pun kok, karena saking terlalu enak toh. Akhirnya dilupa, tadi omong apa di gereja, selupa buang. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa tujuan utama Paulus membeberkan tentang keutamaan Kristus bagi jemaat Kolose? Agar jemaat tidak mudah goncang iman dan bergeser pengharapan pada Kristus. Banyak kasus di dalam gereja. Anak-anak muda semua tinggal di rumah, dong lebih curhat dan teman sebaya. Daripada omong dengan papa mama dong punya keluh kesah kebutuhan hidup. Masker saya dong bilang,
Beb, dipacar. Beb, Honi ada masker lebe kok? Tanya di bapak dan mama yang tiap hari kasih makan, tanya pacar. Hai sayang, sebentar gereja bawa masker lebe, di rumah persiapan kurang. Orang hari Sabtu Jumat tuh siap masker, ini hari Minggu mau jalan gereja baru dia cari masker. Ini masalah. Jadi kalau di dalam dan melalui Kristus yang mati dan bangkit, manusia diperdamaikan dengan Allah, maka ketong hidup harus ada damai. Siapapun juga yang mau menyakiti ketong, tidak usah balas kebaikan yang kejahatan atau kejahatan yang kebaikan. Nikmati, oh terima kasih dong susah yang beta. Kalau ada papa mama mengomel anak-anak di rumah, pasti ada sesuatu. Jangan beb mama dan bapak sekarang san bae. Lalu bicari mama bapak baru sudah di luar. Bae sonde bae tanah timur lebih baik. Makan kosong, makan daging tetap di dalam itu rumah. Jangan kau bilang di kawan pu rumah san di mama wilayah ni kotong ni makan enak. Kotong pi tinggal dengan orang ni di pembae 1 hari sa bapak mama. Lu ulang-ulang pi bertamu dan minta-minta terus. Semua tuh ini anak ada bapak kok, mama kok. Kok main datang-datang terus, makan minum di rumah terus. Semoga di sini pernah terjadi ada omelan atau anak-anak kita yang bertamu terus hanya di itu rumah sa. Semakan enak lah bagosip lah. Ih beb mama dong son baik. Dong son kasih be uang kau jajan. Terus lu minta itu tetangga pu mama dong. Kau dong kasih tiap hari. Terus lu bapak dan mama bebas tanggung jawab. Bangun komunikasi yang baik. Maka keutamaan Kristus itu yang harus prioritas dilakukan oleh ketong semua sebagai orang percaya. Dan hal yang perlu ketong sikapi bersama diakhiri dalam minggu terakhir bulan lingkungan ini, tetap membangun relasi yang harmonis dengan Allah, sesama dan segenap ciptaan yang adalah respon iman atas iman kasih kita kepada Tuhan. Karya pendamaian Allah itu juga mencakup keutuhan semua ciptaan yang telah rusak karena dosa. Jadi sana ada orang yang bilang dia orang baik di ini dunia. Pendeta saja manusia melakukan dosa. Bapak mama lihat kalau ketemu pendeta ada omong tak salah, mari datang di pastori kok kasih tahu. Jangan pi di tetangga, pendeta, kata dia kayak mau muntah. Coba disan pendeta besu rui san dia. Coba disan bukan pendeta besu ame parang kok potong san dia. Ada kok yang begitu. Semoga jemaat diaspora begini ya, bukan begini. Kalau dia begini. Ini apa gaya apa? Ada yang tahu? Rasis Kota Kupang Timur pun gaya toh. Ih, bapak mama dong kau mesti kerja berat untuk kasih gaya ketong klasis Kota Kupang Timur supaya ketika ada di mana, beta dari klasis Kota Kupang. Ini pun tanda tangan ini 3 ini. Nanti baru pendeta aja dan bapak mama majelis yang lama di klasis Kota Kupang Timur. Jadi ketong harus mengalami pemulihan, juga alam yang sudah rusak, ketong tanam lagi. Jangan main sensor-sensor kayu terus, tapi sen pernah tanam-tanam. Nah ini yang akan membahayakan ketong. 3 hari yang lalu di Neoni bapak mama lihat gedung gerejanya di bagian belakang ambruk, plafon-plafon rusak karena angin dalam hitungan menit saja merusaki banyak sarana di dalam gereja dan ketong harus punya perhatian khusus untuk kehidupan. Jadi majelis sinode juga menyarankan kepada ketong para pendeta memperhatikan konstruksi bangunan. Kalau itu agak gangguan, mungkin di sini sonde, tapi di kampung-kampung biasanya tempel kayu langsung naik kap dan ketong seng. Jadi angin baru ke kipas ke AC begini langsung. Semoga ketong sama seperti itu Jadi ketong juga tadi semua makan pagi kok. Ini muka dong ada yang tidur. Terang mata, sinyal bagus ini sinyal bagus ini. Kalau hidup sana ada sinyal lindung hanya bimadu Tuhan ini sinyal di mana Kak Seroja baru-baru. Hampir 1 minggu 2 minggu ketong sinyal gangguan dan cari tempat yang dekat itu
tower dong tower kas ketong sinyal dulu. Bukan dong omonin Tuhan tolong ketong jangan seroja yang kedua supaya jangan ketakutan yang luar biasa, tapi dibilang tower kasih sinyal doh supaya ketong bisa bawa omong dengan Papa Mama. Tuhan memberkati ketong dalam kebersamaan, dalam pergumulan, dalam mendengarkan firman Tuhan saat ini. Amin.